3, 2, 1. Annyeonghaseyo, yeay. Kali ini gue bakal nge-review, as you can see, 2 sepatu dari salah satu merek Korea yang terkenal, yaitu tada, namanya Sapun. Ini dia, namanya Sapun. Nah, sebenarnya gue mau cerita sedikit sih, kayak pas waktu gue ke Korea tuh gue belum tahu banget si merek sepatu ini, si Sapun ini. Jadi justru malah gue ikutan PO setelah gue udah di Jakarta dong. Sedih banget kan sih, kayak hello RT, where have you been gitu. Justru pas gue kesana dan gue bisa langsung ke store-nya gitu ya, malah gue kayak gue masih ke sneakersan banget gitu loh. Jadi gue lebih banyak nyari-nyari sepatu sneakers di sana gitu ceritanya. Nah, pas banget kemarin pas bulan Juli itu gue ulang tahun kan, happy birthday to me. Terus kayak abang gue sama kakak ipar gue nanya gitu mau kado apa gitu. Terus akhirnya gue request ke mereka untuk beliin gue si Sapun ini. Nah, ini adalah kado, jadi yang ini adalah kado dari abang dan kakak ipar gue. Kalau yang ini gue akhirnya ikutan nebeng beli, nitip, ikutan PO. Nah, ini ikutan PO. Sebenarnya Sapun sendiri itu udah buka official online shop ya, adanya di marketplace di Shopee. Itu dia udah ada official store-nya gitu di Shopee, dan itu dikirim langsung juga dari Korea. Tapi permasalahannya kalau yang di Shopee itu tidak semua warnanya masuk ke Indonesia. Gue juga gak ngerti kenapa, pertimbangannya apa. Jadi kayak yang ini namanya Ponita, ini namanya Salience. Nah, si Ponita ini tuh warnanya nggak lengkap. Gue pengen banget, gue dari pas pertama kali ngeliat si Ponita ini udah pengen banget belinya warna merah memang. Nah, ternyata di official store-nya Shopee itu nggak ada warna merah. Akhirnya gue cari-cari kan di mana ya yang bisa. Nah, gue menemukanlah satu online shop namanya sapun.official.ind deh kalau nggak salah, nanti gue cantumin di sini. Nah, dia memang trusted banget, online shop trusted yang khusus untuk pre-ordernya si Sapun ini gitu. Nah, akhirnya setelah gue baca review-review orang-orang bahwa online shop ini trusted, jadi gue akhirnya pesen di dia gitu, dan gue mengarahkan abang dan kakak ipar gue untuk pesennya di si sapun.official.ind ini gitu. Nah, next, pertama gue akan mereview this one is Ponita. Ponita double strap. Jadi si Ponita double strap ini tuh terbagi jadi 2 jenis. Ada yang heelsnya itu hanya 2 cm dan ada yang 6 cm deh kalau nggak salah deh, gue lupa. Nanti gue cantumin ya. Ini kalau nggak salah nih yang 6 cm. Nah, gue pilihnya yang 6 cm karena supaya biar ada haknya aja, jadi gue kelihatan lebih tinggi gitu loh guys. Nah, yang gue suka dari si Sapun Ponita ini tuh warnanya ini banget, unik-unik banget. Dan warnanya itu warna-warni tapi nggak norak, gimana ya, pokoknya good lah. Nah, terus untuk materialnya ini tuh dia bahannya enamel gitu guys, jadi yang kayak apa ya, dibilang leather juga enggak ya, enamel, jadi dia kayak mengkilat gitu. Gue lebih suka ya. Sebenarnya dia juga gue nggak tahu kalau si Ponita, cuman kalau jenis bahannya si Sapun itu macam-macam. Ada yang leather, ada yang sweat, ada yang ya ini yang enamel ini. Nah, gue lebih suka yang enamelnya kayak mengkilat gitu aja, jadi kayak terkesan lebih mewah aja gitu loh guys gitu. Nah, jujur untuk harganya ini waktu itu gue lagi dapet gak gitu mahal gitu, sama shippingnya itu jadi 630-an deh kalau nggak salah ya. Terus udah gitu di diskon pula sama si online shopnya, happy banget deh pokoknya. Gue rekomendasiin untuk beli, kalau kalian mau beli Sapun juga belinya di situ. Nah, tapi yang jadi ada one thing yang ngebuat ini tuh jadi tricky banget, itu adalah di size-nya. Karena ternyata
size-nya Ponita ini gue biasa kalau pakai yang kayak gini nih, yang ada heelsnya gini, terus yang modelnya kayak gini lah, pump heels, terus stiletto gitu-gitu ya. Gue biasanya pakai tuh di ukuran 36. Nah ini udah gue naikin satu. Jadi kalau size di Korea itu kan pakainya milimeter ya, pakainya mm. Nah gue itu udah pesen yang ukuran 200 nih, ada di sini nih, kelihatan nggak nih, 235 mm. Ternyata ngepas banget, jadi agak kurang nyaman kali ya dipakainya. Gue belum pakai sih sebenarnya, tapi udah gue cobain terus kayak yang bener-bener ngepas gitu loh, kayak ujungnya juga. Kalau gue sih lebih suka yang ada sisanya ya, ujungnya tuh masih ada lebih sisa sekitar setengah atau setengah senti, 1 sampai 1,5 senti gitu. Nah ternyata ini tuh bener-bener ngepas, jadi kayak tumit gue sampai ke ujungnya gitu loh gitu. Nah kalau buat kalian yang sukanya ngepas banget sih oke. Tapi kalau enggak sih, saran gue berarti dinaikin 2 cm, karena biasanya gue pakai 36, 235 itu berarti sekitar ukuran 37 ya, 37 size 37 kalau di kita orang Indo nyebutnya. Nah kalian harus naikin 1 cm pokoknya dari si Ponita ini, dinaikin. Enggak sih Ponita doang sih, si Celine ini pun juga gue naikin 1 cm. Nah kalau yang si Celine ini aman, tapi kalau yang Ponita ini ternyata masih kekecilan, padahal udah gue naikin 1 cm. Gue naikin 1 size, jadi gue naikin, jadi biasanya gue 36, jadi gue naikin ke 37 itu sama dengan 235 mm ini. Nah berarti which means gue harus naikin lagi, jadi ke 236 ukuran gue untuk si Ponita ini gitu. Jadi ini agak-agak tricky. Oh my god, my baby is crying. Padahal gue tadi, anak gue lagi tidur padahal. Nah jadi ini juga jadi salah satu pertimbangan kalian untuk mikirin lagi size-nya ya. Nah sekarang untuk yang si Celine ini, kalau sepintas semua flat shoes-nya Sapun itu hampir mirip-mirip guys, kalau menurut gue ya. Jadi kalian harus baca namanya dan secara detail gitu, details materialnya dan lain-lain secara detail. Nah ini gue belinya yang Celine. Ini pun sama yang enamel. Kalau yang ini bukan merah marun juga disebutnya, tapi ini wine. Kalau si Celine ini nggak setriki Ponita tadi sih. Ini gue juga cuma naikin 1 size, jadi sama 235 juga nih size-nya. Nah ini pas, dan pas tapi nggak yang terlalu sempit banget gitu, jadi enak, masih nyaman dipakai. Karena kalau gue basically untuk kayak flat shoes gini atau loafers gitu, biasanya gue memang maunya agak longgar sedikit, jadi nggak sakit kalau dipakai. Nah kalau gue lebih sukanya kayak gitu. Nah untuk si Celine ini, dia itu ujungnya kan ada banyak yang jenis tipe flat shoes itu ya. Ada yang ujungnya lancip, ada yang ujungnya oval, bulat gitu. Kalau dia tuh kayak agak kotak sedikit gitu loh depannya. Gue nggak tahu ya kalau orang lihatnya itu gimana, tapi kalau gue ngeliat dari atas ketika gue pakai, kaki gue jadi agak kelihatan lebih ramping. Sama halnya dengan si Ponita ini. Jadi dia ujungnya kan kayaknya memang ini trademarknya Sapun gitu kali ya. Kan biasanya kadang kalau kita ngeliat ya yang depannya kebuka gitu, suka ada kakinya ke bagian clicking atau bagian jempol yang kayak keluar gitu, kan jadi jelek ya. Padahal sebenarnya ngepas, tapi jadinya jelek aja gitu, kayak kakinya keluar dari sendal. Nah menurut gue si Sapun ini meminimalisir kejadian seperti itu. Jadi di ujungnya ini tuh dibuat lebih lebar sehingga semua jari tuh masuk gitu loh ke dalam sendalnya dia. Jadi looksnya tuh juga lebih bagus dan ngebuat kaki tuh nggak mekar, nggak, kadang kaki kan ada yang lebar gitu ya, jadi ngebuat kaki tuh terlihat lebih ramping gitu guys. Begitupun juga di telapaknya gitu nih. Nah
ini juga sama. Jadi di bagian kaki depannya sini, kalau gue ngeliat ya, di kaki gue itu, jadi kelihatan kaki gue itu lebih ramping, lebih ngebentuk kaki. Nah, jadi bagian sininya pun nggak kekecilan. Jadi kadang kan ada suka kayak ngelipet kakinya gitu kan. Kalau di flat shoes gitu, itu yang kadang bikin gue sebel pakai flat shoes. Nah, si Salins ini kalau gue pakai ya nyaman-nyaman aja, di bagian ujungnya tuh kayak nggak sumpek gitu loh kaki guanya. Masih bisa buat bergerakin jari-jari kaki yang gini-gini. Nah, ini juga si Salins itu warnanya ada banyak banget, gue nggak tahu ada berapa jenis. Jadi kayak waktu pas dibeliin pun gue sampai galau, tapi karena menurut gue warna si wine ini tuh agak cukup langka untuk dicari di merek-merek sepatu lain gitu ya. Jadi gue langsung jatuh cinta gitu begitu ngeliat warna si wine ini, dan antara di foto sama realnya sepatu pas datang itu sama persis, nggak jadi beda gitu loh. tetap gue merasa puas dengan warna sepatunya. Dan lagi-lagi gue milih Salins ini karena bahannya dia itu adalah enamel tadi yang mengkilat itu, jadi kelihatan lebih mewah gitu, terus jadi kelihatan lebih mahal. Dan menurut gue jadi kalau gue pakai itu lebih glamor aja gitu loh guys, and I love it. Warnanya banyak banget, jadi kayak gue rasanya pengen beli semua, cuman kan nggak mungkin, nanti gue miskin cuman beli sabun doang. Ntar gue nggak bisa beli popok kayak Gayatri guys. Nah, untuk solnya sendiri, si sol dalamnya ini tuh sabun super empuk banget sih menurut gue. Jadi kalau ini tuh harganya waktu itu pas banget lagi kayak sale gitu deh kayaknya ya. Jadi antara harga si Celine sama Ponita harganya tuh jadi sama. Kalau lagi nggak ada promo apapun, Celine ini tuh lebih mahal sedikit daripada si Ponita. Jadi kalau Ponita itu setahu gue 600 berapa gitu ya. Nah, kalau si Salins ini itu 700-an sekian gitu deh kalau dirupiahin ya. Karena kan itu harga won, nanti akan gue cantumin juga harga aslinya ya, bukan harga sale-nya berapa untuk si Salins dan harga aslinya untuk si Ponita ini. Nah, kalau yang untuk ukuran, untuk masalah size-nya, kalau yang si Ponita kan tadi agak tricky ya. Kalau untuk si Salins sendiri, menurutku masih aman. Tapi tetap aja harus dinaikin satu size dari size yang biasa kalian pakai. Jadi, kalau gue nih biasanya kayak gue pakai blowers-nya si Charles & Kate, flat shoes Charles & Kate, or Guess shoes, even Gucci pun, gue pakainya ukurannya 36. Nah, akan tetapi untuk si sabun ini gue pakainya kalau di size kita jadi ukurannya 37 ini ya. Tapi overall untuk kenyamanannya sumpah sangat nyaman banget. Gue nggak bohong asli, karena solnya dia super empuk ya, super empuk. Nah, nanti gue akan coba review lagi. Gue akan pakai kedua-duanya ini, antara Ponita sama Salins. Gue akan pakai jalan-jalan. Nanti gue akan bikin lagi videonya ketika gue jalan pakai Ponita dan juga pakai Salins. Nah, nanti gue akan buktikan apakah dia bikin kaki jadi lecet atau enggak. Karena kan itu problemnya orang-orang pada pakai flat shoes atau loafers gitu ya. Belakangnya itu suka lecet gitu kan. Begitupun dengan si Ponita, apakah bikin pegel atau enggak karena heelsnya dia yang kayak gini. Terus udah gitu di depannya itu nggak ada hak lagi, jadi bener-bener dari sini kayak langsung terjun payung gitu, swing. Nah, biasanya kan suka bikin pegel ya, jujur kayak gue pakai stiletto pun gue nggak suka karena heelsnya dia kan nggak kayak palm heels gitu loh. Kalau palm heels kan dia depannya masih ada ini ya, masih ada heelsnya juga gitu, masih ada bantalannya, jadi nggak langsung nukik gitu loh. Nah, kalau stiletto kan dia nukik gitu ya. Nah, si Ponita double strap ini juga modelnya kayak gitu, jadi langsung kayak terjun payung gitu, dari 6 cm langsung datar banget kan. Nah, biasanya itu akan bikin cepet capek kaki kalau di gua sih ya, kalau di gue. That's why gue lebih milih sneakers actually. Tuh, coba nanti gue akan coba pakai ini untuk jalan-jalan. Apakah dia bikin capek ketika dipakai jalan lama atau tidak? Tapi overall untuk kalian yang mau dapetin Korean look gitu dengan sepatu ini sih
cucumay banget. Dan menurut gue juga untuk harga yang cukup mahal lah ya, sekitar 600-an ke atas gitu ya, hampir 1 juta, masih layak untuk dibeli, worth to buy. Karena memang asli, gue nggak bohong, ini seempuk itu. Even si Ponyta pun juga soalnya empuk banget. Kelihatan sih gue pencet-pencet gitu, bener-bener empuk, terus sampai sini tuh masih empuk banget gitu. Terus enamelnya itu juga kayak nggak norak gitu loh, apa ya, jadi masih nyaman dipakai karena ininya pun empuk. Biasanya kan kalau nyampe sini suka kasar ya, ini enggak, jadi kayak masih ada empuk-empuknya gitu. Kalau dipencet tuh dia kayak empuk gitu, jadi worth to buy. Sampai jumpa di review produk Korea lainnya. Annyeong.